Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawaro, saya perwakilan dari kelompok 14 yang akan mempresentasikan dengan judul pengambilan keputusan konsumen. Pengambilan keputusan menurut Terry adalah pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Sedangkan menurut Suharman, pengambilan keputusan adalah proses pemilihan atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi ke depan, memilih salah satu di antara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi atau perakiraan mengenai frekuensi perakiraan yang akan terjadi. Selanjutnya, tanda-tanda umum dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan merupakan hasil berpikir. Yang kedua, hasil usaha intelektual. Yang ketiga, keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternatif. Yang keempat, keputusan selalu melibatkan tindakan nyata. Proses pengambilan keputusan diawali dengan adanya kebutuhan yang berusaha untuk dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan ini terkait dengan beberapa alternatif sehingga perlu dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk memperoleh alternatif terbaik dari persepsi konsumen. Di dalam proses membandingkan ini, konsumen memerlukan informasi yang jumlah dan tingkat kepentingannya tergantung dari kebutuhan konsumen serta situasi yang dihadapinya. Model-model pengambilan keputusan telah dikembangkan oleh beberapa ahli untuk memahami bagaimana seseorang konsumen mengambil keputusan pembelian. Ada 3 cara atau model analisis pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, economic models. Pengambilan keputusan diambil berdasarkan alasan ekonomis dan bersifat lebih rasional. Yang kedua, psychological models. Model ini diambil lebih banyak karena alasan psikologis dan sejumlah faktor sosiologis seperti pengaruh keluarga dan budaya. Yang ketiga, consumer behavior models. Model yang umumnya diambil kebanyakan konsumen, dilandasi oleh faktor ekonomis, rasional, dan psikologi. Selanjutnya ada 3 tipe pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, pemecahan masalah yang diperluas. Pemecahan masalah diperluas biasanya dilakukan pada pembelian barang-barang tahan lama dan barang-barang yang mewah, seperti mobil, rumah, pakaian mahal, dan peralatan elektronik. Yang kedua, pemecahan masalah terbatas. Pada tipe ini, konsumen telah memiliki kriteria dasar untuk mengevaluasi kategori tersebut. Namun, konsumen belum memiliki referensi tentang merek tertentu. Konsumen hanya membutuhkan tambahan informasi untuk bisa membedakan antara berbagai merek tersebut. Konsumen menyederhanakan proses pengambilan keputusan karena konsumen memiliki waktu dan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, pemecahan masalah rutin. Pada tipe pengambilan konsumen yang terakhir ini, konsumen telah memiliki pengalaman terhadap produk yang akan dibelinya. Ia juga telah memiliki standar untuk mengevaluasi merek. Konsumen seringkali hanya mereview apa yang telah diketahuinya. Konsumen hanya membutuhkan sedikit informasi. Saya Indah Cahya Indonesia akan melanjutkan C. Langkah-langkah keputusan konsumen. Tahap-tahap proses keputusan pembelian. Menurut Philip Kotler, yang pertama, pengenalan masalah atau problem recognition. Proses pembeli dimulai dengan pengenalan masalah atau kebutuhan. Pembeli menyadari suatu perbedaan antara keadaan sebenarnya dan keadaan yang diinginkannya. Kebutuhan itu dapat digerakkan oleh rangsangan dari dalam diri pembeli atau dari luar. Para pemasar perlu mengenal berbagai hal yang dapat menggerakkan kebutuhan atau minat tertentu dalam konsumen. Para pemasar perlu meneliti konsumen untuk memperoleh jawaban apakah kebutuhan yang dirasakan atau masalah yang timbul, apa yang menyebabkan semua itu muncul, dan bagaimana kebutuhan atau masalah itu menyebabkan seseorang mencari produk tertentu ini. Yang kedua, pencarian informasi seorang konsumen.
yang mulai tergugah minatnya mungkin akan atau mungkin tidak mencari informasi yang lebih banyak lagi. Jika dorongan konsumen adalah kuat dan objek yang dapat memuaskan kebutuhan itu tersedia, konsumen akan membeli objek itu. Jika tidak, kebutuhan konsumen itu tinggal mengendap dalam ingatannya. Konsumen mungkin tidak berusaha untuk memperoleh informasi lebih lanjut atau sangat aktif mencari informasi sehubungan dengan kebutuhan itu. Yang ketiga, penilaian alternatif. Setelah melakukan pencarian informasi sebanyak mungkin tentang banyak hal, selanjutnya konsumen harus melakukan penilaian tentang beberapa alternatif yang ada dan menentukan langkah selanjutnya. Penilaian ini tidak dapat dipisahkan dari pengaruh sumber-sumber yang dimiliki oleh konsumen, seperti waktu, uang, dan informasi maupun risiko keliru dalam penilaian. Yang keempat, keputusan membeli. Setelah tahap-tahap awal tadi dilakukan, sekarang tiba saatnya bagi pembeli untuk menentukan pengambilan keputusan apakah jadi membeli atau tidak. Jika keputusan menyangkut jenis produk, bentuk produk, merek penjual, kualitas, dan sebagainya. Untuk setiap pembelian ini, perusahaan atau pemasar perlu mengetahui jawaban atas pertanyaan yang menyangkut perilaku konsumen. Misalnya, berapa banyak usaha yang harus dilakukan oleh konsumen dalam pemilihan penjualan, motif langganan atau purchase motif. Faktor-faktor apakah yang menentukan kesan terhadap sebuah toko dan motif langganan yang sering menjadi latar belakang pembelian konsumen. Yang kelima, perilaku setelah pembelian. Setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami beberapa tingkat kepuasan atau tidak ada kepuasan. Ada kemungkinan bahwa pembeli memiliki ketidakpuasan setelah melakukan pembelian, karena mungkin harga barang dianggap terlalu mahal, atau mungkin karena tidak sesuai dengan keinginan atau gambaran sebelumnya, dan sebagainya. Untuk mencapai keharmonisan dan meminimumkan ketidakpuasan, pembeli harus mengurangi keinginan-keinginan lain sesudah pembelian, atau juga pembeli harus mengeluarkan waktu lebih banyak lagi untuk melakukan evaluasi sebelum membeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Muhammad Sultan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Munawaroh dan Mbak Intan. Poin selanjutnya adalah loyalitas produk. Loyalitas produk merupakan suatu sikap positif seorang konsumen terhadap suatu merek di mana konsumen memiliki keinginan yang kuat untuk membeli ulang merek yang sama pada saat ini maupun pada saat yang akan datang. Keinginan pelanggan untuk terus melakukan pembelian ulang untuk merek tertentu menjadikan sebuah keuntungan bagi perusahaan. Adapun indikator loyalitas produk, yang pertama, membeli merek yang sama secara terus-menerus ketika membutuhkannya. Yang kedua, merekomendasikan kepada orang lain. Yang ketiga, kekebalan terhadap merek lain. Yang keempat, puas dengan manfaat yang diberikan. Adapun juga faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas produk. Yang pertama, nilai standar. Kualitas dari suatu merek akan mengecewakan konsumen, bahkan konsumen yang paling loyal sekalipun. Begitu juga dengan perubahan harga dan kualitasnya. Yang kedua, citra. Produk yang memiliki citra yang baik akan menimbulkan loyalitas pelanggan pada merek. Yang ketiga, kenyamanan dan kemudahan untuk mendapatkan merek. Dalam situasi yang penuh tekanan dan permintaan pasar yang menuntut akan adanya kemudahan, pihak perusahaan dituntut untuk menyediakan produk yang nyaman dan mudah untuk didapatkan. Yang keempat, kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Pelanggan berharap produk tersebut mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang kelima, pelayanan. Dengan kualitas pelayanan yang baik yang telah ditawarkan oleh suatu produk dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan pada produk. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan pada forum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.